sendiri itu mungkin akan lebih bermakna. Nah, kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 menurut Diane Gosen. Itu diantaranya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya mungkin di awal kita misalkan saya sendiri pribadi ya, ketika saya sering datang terlambat, ketika saya diberi coaching atau pembinaan oleh kepala sekolah untuk membangun motivasi dari diri saya sendiri untuk lebih disiplin, itu mungkin awalnya motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman begitu nggih. Kemudian tetapi itu motivasi tersebut itu berjangka pendek gitu ya. Dan yang diharapkan pada anak-anak didik kita itu motivasinya tidak seperti itu. Jadi mereka datang tepat waktu, mereka melaksanakan kesepakatan kelas yang kita bentuk itu benar-benar karena mereka merasa itu perlu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ketika kita memberikan reward kepada anak-anak nggih. Ini mungkin di awal mereka akan senang begitu nggih. Mungkin mereka akan senang, tetapi itu jangka pendek. Ketika tidak ada reward lagi, mungkin mereka akan melakukan hal yang kurang tidak sesuai dengan harapan kita begitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga inilah yang diharapkan muncul pada diri masing-masing peserta didik di sekolah kita. Nah, untuk membangun motivasi yang ketiga ini tentu tidak mudah nggih Pak Bu. Ini butuh proses dan tentunya harus diberi contoh dulu oleh kita sehingga mereka itu termotivasi untuk menjadi mereka sendiri, untuk menjadi pribadi yang berharga dari diri mereka sendiri. Kemudian selanjutnya ini kaitannya dengan motivasi tadi. Yang pertama tadi adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada hubungannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang diharapkan ketika peserta didik kita itu belajar berangkat dari rumah, itu diharapkan mereka punya motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Lah, kalau di sekolah ketika ada hukuman, ada reward, bisa jadi mereka berangkat sekolah untuk mendapatkan reward dari orang tua atau dari guru ketika mereka mengerjakan tugas dengan baik. Harapannya mereka ada harapan atau ada keinginan yang berkaitan dengan reward atau hukuman tersebut. Nah, ini yang tentunya tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah ketika mereka setiap perbuatan itu pasti ada tujuannya. Kita cari tujuannya mereka itu apa. Misalkan ada peserta didik yang terlalu aktif atau mungkin terkesan kalau bahasanya kan tidak ada anak nakal begitu nggih. Tetapi kalau ada anak-anak yang mungkin membuat kondisi kelas kurang kondusif, mungkin kita bisa cari tahu motivasinya apa, tujuannya apa, dan kita bisa
mencarikan solusi masalah mereka agar mereka mempunyai motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan melalui restitusi. Kemudian selanjutnya berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bersifat anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ini sejak saya mengikuti pelatihan guru penggerak, saya merasa merefleksi diri saya. Saya itu selama ini lebih banyak melakukan hukuman. Jadi hukuman yang diberikan oleh saya sebagai guru kepada anak-anak yang mungkin melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, melanggar tata tertib atau peraturan kelas, peraturan sekolah. Kemudian saya memberikan hukuman yang ternyata tanpa kita sadari mungkin bagi kita hukuman itu sepele atau hukuman itu menurut kita itu ringan, tetapi diterima oleh peserta didik itu menjadi suatu hal yang menyakitkan atau tidak enak begitu nggih. Itu malah akan menjadikan mereka merasa menjadi pribadi yang gagal. Oh, berarti saya anak yang tidak baik ya, saya seringkali dihukum bu guru dan sebagainya. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Atau pengorbanan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau sekarang hukuman fisik memang tidak diperbolehkan dengan berbagai kejadian yang tidak kita harapkan begitu nggih. Itu ternyata hukuman yang berupa kata-kata atau verbal itu juga tidak kalah berbahayanya daripada hukuman fisik. Mungkin hukuman fisik kalau dulu kita lari lapangan berapa kali dan sebagainya, mungkin ada beberapa peserta didik yang menganggap itu untuk olahraga. Tapi ada banyak juga yang merasa menjadi dendam begitu ya sama guru atau sama yang memberi hukuman. Kemudian selanjutnya ini ya, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi selain ada hukuman, ada juga konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati terlebih dahulu, walaupun ujungnya tetap membuat mereka tidak nyaman. Contoh, ketika saya lakukan bersama-sama dengan siswa untuk melakukan kesepakatan kelas. Dalam kesepakatan kelas tersebut terdapat beberapa poin penting yang kita sepakati bersama. Kemudian nanti dari kami, saya dan anak-anak memutuskan karena kalau ada yang melanggar kesepakatan kelas kita, bagaimana ya Bu? Kemudian saya tawarkan kepada mereka, bagaimana konsekuensinya. Ini kan adalah kesepakatan yang kita sudah sepakati bersama. Maka dari itu kalau ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Lah, ide-ide itu muncul dari peserta didik sendiri. Ya, contohnya misalkan Bu, yang melanggar itu membaca satu surat untuk disetorkan kepada bu guru. Kemudian atau Bu, piket misalkan piket selama 1 minggu begitu nggih. Piket selama 1 minggu atau misalkan untuk menjadi pengelola kelas gitu ya. Jadi ketika ada yang melakukan pelanggaran, mereka juga akan mencatat begitu. Nah, ini yang menjadi
konsekuensi itu lebih di atas dari hukuman. Kalau hukuman itu guru yang menentukan, anak hanya menerima begitu. Tetapi itu juga termasuk hal yang kurang baik begitu nggih. Nah, untuk yang konsekuensi itu di atasnya, tetapi itu juga ternyata tidak diperbolehkan karena bukan tidak diperbolehkan, tetapi mungkin efeknya itu kurang baik juga. Kemudian selanjutnya ini, jangka waktu konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan sudah 3 kali melakukan pelanggaran, maka dia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Ini mungkin kita semua atau beberapa teman guru kita sudah menerapkan ini di dalam kelasnya. Dimulai dari beberapa ini untuk menuju ke keyakinan kelas itu awalnya dari ini ya, dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya kan masih kalimat negatif begitu nggih. Dari situ mungkin setelah ada kalimat negatif tersebut itu kita jadikan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya mungkin dari tidak boleh membuang sampah sembarangan, artinya bagaimana anak-anak? Oh, berarti bersikap menjaga kebersihan. Nah, itu kalimat itu sudah bernada positif yang nantinya akan dijadikan salah satu poin dalam keyakinan kelas. Nah, meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Ini tahapan menciptakan program kebajikan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Contoh, ada selalu bersikap positif, saling menghormati, jaga kebersihan, selalu disiplin. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang seperti ini. Kemudian selanjutnya ini untuk membuat keyakinan kelas, langkah-langkahnya diantaranya yang pertama kita buat jajak pendapat atau curah pendapat. Jadi setiap anak itu diberi kesempatan untuk memberikan ide atau gagasan mereka mengenai hal-hal yang ingin kita sepakati bersama. Nah, nanti anak-anak bisa maju ke depan, menempelkan dari sticky note atau menuliskan dari kertas, atau mungkin bisa disampaikan langsung dari satu persatu, guru kemudian mencatat satu persatu ide dari gagasan mereka. Atau bisa juga kita videokan untuk untuk jadi catatan kita, dokumentasi kita, sehingga sewaktu-waktu kita bisa memutar video pada saat kita membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan kita kerucutkan lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Di antara yang kedua, setelah kita membaca atau mendengarkan ide-ide gagasan dari setiap peserta didik, kemudian kita rangkum menjadi beberapa poin yang sekiranya bisa kita laksanakan dalam waktu 1 tahun pelajaran membersamai mereka untuk belajar. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, kondisi kelas masing-masing. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk menanyakan kepada mereka sepakat atau tidak, karena mungkin ada satu poin yang bisa jadi tidak disepakati oleh beberapa anak yang lainnya, sehingga perlu sekali untuk menanyakan kepada mereka selalu kesepakatan tersebut, sehingga mereka benar-benar meyakini bahwa hal-hal tersebut itu bisa mereka lakukan selama 1 tahun ke depan di dalam kelas yang kita bersamai untuk belajar. Kemudian selanjutnya disiplin positif lainnya adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kenapa ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia? Seperti yang di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap perbuatan itu ada tujuannya.
Ya, setiap perbuatan manusia itu ada tujuannya. Ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini maksudnya adalah yang mohon maaf. Kebutuhan dasar seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga kebebasan, yang keempat ada kesenangan, dan yang kelima ada penguasaan. Ada beberapa kasus di sekolah atau di kelas kita yang kemudian kita akan telusuri. Kalau ditelusuri mungkin ketika kita menelusuri hal tersebut, ternyata ada beberapa kebutuhan yang tidak mereka dapatkan, sehingga mereka melakukan perbuatan yang dengan harapan kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Contoh, ketika di dalam kelas, di kelas saya yang di Ampu sekarang, ada satu anak yang selalu usil kepada temannya. Selalu usil pada temannya, kemudian ketika saya sedang menjelaskan selalu bertanya, belum selesai selalu bertanya, atau mungkin usil kepada temannya, jalan-jalan dan sebagainya, atau seringnya bertengkar dengan temannya, berkelahi. Setelah saya dekati secara personal, ditanyakan, dibicarakan dengan baik-baik, saya memosisikan diri sebagai teman kepada anak tersebut. Saya ambil kesimpulan, ternyata anak tersebut tinggal hanya dengan nenek atau kakeknya. Dua orang tuanya sudah berpisah dan sudah ada keluarga sendiri-sendiri, sehingga peserta didik tersebut tidak mendapatkan rasa kasih sayang yang penuh dari orang tuanya, sehingga dia itu cari perhatian begitu ya, dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin kalau dulu sebelum saya saya mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya mengatakan ini anak usil, nakal, membawa keributan. Ternyata setelah saya mendapatkan ilmu ini, semua perbuatan anak-anak tersebut itu punya tujuannya. Ada hal-hal yang mereka ingin penuhi, ya. Ada juga anak-anak yang mungkin pintar atau sudah menguasai materi karena mungkin malamnya sudah dia belajar terlebih dahulu, atau mungkin ada dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Ketika di sekolah dia merasa seperti malas-malasan karena saya sudah paham begitu. Ketika diberi asesmen pun mereka bisa mengerjakannya dengan mudah, kemudian mulai mengganggu yang lain dan sebagainya. Itu karena mereka butuh penguasaan mereka itu dihargai begitu, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan penguasaan itu dengan menjadikan mereka yang sudah menguasai materi atau sudah pemahamannya lebih jauh dari teman-teman yang lainnya, untuk menjadi tutor sebaya bagi teman yang lain. Kemudian selanjutnya ini ada juga kebutuhan kebebasan. Ada mungkin beberapa peserta didik kita yang ketika diajar tidak bisa diam atau jalan-jalan terus, atau mungkin tidak bisa anteng begitu nggih kalau bahasa Jawanya, atau mungkin sering keluar masuk atau izin keluar dan sebagainya. Mungkin mereka membutuhkan kebebasan. Lalu kita sebagai guru bagaimana cara mencari solusinya? Mungkin dengan memvariasikan pembelajaran kita. Kita bisa membuat modul ajar atau RPP yang kita gunakan pembelajaran di luar kelas, outing kelas ya. Itu bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan kebebasan peserta didik kita.
Kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kaitannya misalkan makan, minum yang cukup dan sebagainya. Maka ketika mungkin ada beberapa peserta didik kita yang berangkat tidak sarapan atau apa, itu bisa kita tanyakan ya ketika pembelajaran kok malas-malasan dan sebagainya. Bisa jadi karena belum mendapatkan asupan makanan dan sebagainya. Itu bisa kita tanyakan dan beri waktu untuk makan, bisa di luar atau sebagainya. Itu juga beberapa kali saya mengalaminya. Ya, jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus mereka penuhi dan biasanya di rumah tidak terpenuhi, lalu melampiaskannya di sekolah begitu ya. Kemudian selanjutnya sebentar. Selanjutnya untuk materi berikutnya, ini ada posisi kontrol guru. Ini tadi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar murid-murid kita. Yang berkaitan dengan kebutuhan murid-murid kita, di sini ternyata ada 5 posisi kontrol. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak di sini, saya merasa berefleksi. Ternyata selama ini saya sebagai guru lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, atau paling tinggi yang bisa saya lakukan adalah sebagai memosisikan saya sebagai teman, ya. Itu untuk pada kelas tinggi ya. Saya mengajar di kelas tinggi, kelas 4 kebetulan. Kemudian Ibu Eliana, ada yang ingin disampaikan? Udah pencet, Bu. Oh, nggih. Ini kemudian ini untuk kaitan dengan posisi kontrol ya. Saya kembalikan posisi kontrol guru ada 5 tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum, ketika kita menghadapi kasus atau situasi yang kurang berkenan di dalam kelas kita, misalkan ada anak berantem berkelahi, itu saya itu dulu itu seringnya langsung menghukum, ya, menghukum pelaku yang setelah dipahami betul. Tetapi ternyata hal tersebut bisa meninggalkan dendam atau mungkin rasa tidak enak, atau bahkan menjadikan kedua anak tersebut, misalkan ada kasusnya terkait 2 anak begitu ya, kedua anak itu ada rasa dendam dan sebagainya. Contoh Andi begitu ya, berantem dengan atau di dalam kelas saya yang realnya antara Kiswa dengan Sabik misalkan begitu. Karena Kiswa saya hukum, itu akhirnya kedua anak tersebut hubungannya menjadi tidak baik atau kurang harmonis. Atau bahkan jadi Kiswa itu akan merasa tidak suka dengan cara mengajar saya, atau karena ada rasa tidak suka atau marah atau kecewa ketika dia dihukum. Itu mungkin
banyaklah, tidak hanya saya, beberapa guru yang masih menggunakan posisi kontrol sebagai penghubung karena mungkin 1 kali 2 kali itu efektif ya, memberikan efek jera, kemudian mereka tidak melakukannya kembali atau merasa takut, tetapi ternyata efek jangka panjangnya sangat tidak bagus. Kemudian yang kedua itu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah juga sama, tetapi mungkin lebih halus dengan bahasa-bahasa verbal. Mungkin misalkan begini, kamu mau jadi apa nantinya? Atau bahasa seperti ini. Kalau terus-terusan seperti itu, kamu tidak akan pintar. Mungkin kalimatnya sepele, anak-anak akan merasa bersalah. Oh iya, saya tidak akan melakukan itu. Tetapi ternyata secara psikologis ini berdampak, mereka akan tidak percaya diri begitu dengan kemampuan mereka sendiri. Yang ketiga, kita memosisikan sebagai teman. Mungkin pada kelas tinggi atau di tingkat lanjutan SMP, SMA, ini kita perlu sesekali menjadi teman bagi mereka agar mereka lebih terbuka, lebih mau memahami, kita bisa memahami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan kaitan dengan 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah saya sebutkan. Tetapi ketika kita terlalu dekat juga, itu juga tidak bagus ternyata ya. Menjadi teman seterusnya juga kadang mereka hanya fokus pada kita saja, tetapi ketika kita tidak mengajar untuk di tingkat lanjut ya, terutama SMP SMA, mungkin ketika guru mapelnya itu berbeda-beda, ketika hanya satu orang yang bersikap posisi kontrol teman, ketika diajar oleh guru lain mereka akan menjadi berbeda sikapnya. Ya, jadi posisi kontrol sebagai teman itu tidak bisa kita terapkan selalu atau setiap hari begitu. Yang ketiga, pemantau. Jadi kita hanya memantau, memberikan perhatian, memberikan misalnya menyelesaikan masalah kasus itu hanya memantau, memberikan tanggapan, lalu kedua yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam kasus tersebut itu memutuskan sendiri solusinya apa begitu. Ini pada pemantau. Kemudian yang terakhir ini adalah yang paling ideal, menjadi seorang manajer. Nah, manajer di sini adalah kita seperti mengcoaching anak-anak peserta didik kita untuk dia sadar sendiri apa yang dia perbuat, kesalahan apa yang diperbuat, konsekuensi dari perbuatan dia apa, apakah mereka. Jadi kita itu awalnya kita mencoba memahami tindakan tersebut dan memberi penguatan kepada anak tersebut bahwa setiap orang pasti punya tujuan dalam melakukan perbuatan. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan lagi begitu ya. Jadi yang pertama, untuk sebagai manajer itu memang tidak mudah ya. Kita perlu percakapan yang lebih lama untuk kepada peserta didik yang mengalami kasus atau tindakan yang melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah, kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Itu perlu waktu ya, sampai mereka menyadari kesalahannya, sampai mereka motivasi itu datang dari diri mereka sendiri, kemudian menyadari kesalahannya, tahu konsekuensinya, lalu mencari ide untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini untuk mengambil posisi manajer ini tidak mudah, karena saya sendiri itu terakhir melakukan atau memosisikan diri sebagai manajer pada saat kasus-kasus tertentu atau di kelas itu ternyata tidak mudah. Saya masih sering terpancing emosi sehingga saya kembali lagi pada posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini yang tadi berkaitan dengan tadi. Ketika ada anak-anak atau peserta didik kita melakukan hal-hal yang
melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas kita bersama. Kita sudah memosisikan diri sebagai manajer. Memosisikan diri sebagai manajer itu dengan langkahnya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusinya yaitu apa saja yang bisa kita lakukan. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan ketika kita akan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, anak itu merasa gagal, merasa menjadi anak yang saya itu kurang baik ternyata ya, saya itu anak yang nakal, saya itu anak yang kurang baik, makanya saya mendapatkan hukuman terus, saya kok dihukum terus sama bu guru. Tetapi kalau kita memosisikan diri kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, kita memberikan penguatan dulu terhadap anak, bahwa apa yang dilakukan mereka itu pasti ada tujuannya. Tujuan itu apa? Mungkin ketika ada anak kemarin ya, saya di kasus kelas saya, Kiswa dan Dafa itu bertengkar ya, sampai keduanya menangis. Kiswanya menangis, Dafanya menangis. Setelah ditelusuri, saya menerapkan coba yang pertama menstabilkan identitas. Dafa itu memukul Kiswa karena dia diejek, dibully dengan kata-kata monyet. Nah, saya coba stabilkan identitas mereka. Saya memahami, saya mengatakan pada Dafa bahwa saya juga kalau menjadi dia, saya juga akan marah begitu. Tetapi setelah itu tidak langsung, mungkin pada saat itu anak akan oh iya berarti apa yang saya lakukan wajar begitu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tetapi setelah itu kita lakukan lagi. Tetapi coba kalau kamu ada di posisi Kiswa, bagaimana rasanya? Sakit bu guru dipukul lah. Itu juga berarti tindakan itu bagus apa tidak? Tidak bu guru. Ini akhirnya anak memunculkan sendiri. Dari awal yang mereka merasa tindakan mereka wajar, kemudian mereka kembali berefleksi, oh iya berarti sesuatu tindakan yang wajar itu ternyata keliru. Nah yang terakhir, kita bisa setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah pada kasus Kiswa dan Dafa itu saya menemukan bahwa kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi adalah kebutuhan rasa sayang dan diterima ya. Jadi Kiswa melakukan itu membuli temannya karena dia ingin perhatian dari temannya. Sementara Dafa dia merasa tidak dihargai sehingga dia memukul Kiswa. Jadi kedua-duanya itu ingin dipenuhi rasa kasih sayangnya. Lalu bagaimana caranya kita kembalikan lagi ke kedua anak tersebut. Bagaimana kalau misalkan Kiswa tidak membuli Dafa, apakah Dafa akan memukul? Si Kiswa itu menjawab tidak bu, karena saya kata-katanya kasar. Berarti besok lagi bagaimana? Tidak boleh ngomong kasar lagi sama teman. Itu validasi tindakan yang keliru. Kemudian pada Dafanya juga, bagaimana kalau kamu dipukul sakit bukan? Berarti apa yang harus dilakukan? Besok lagi kalau saya seperti itu saya akan lebih sabar bu guru, saya tidak akan emosi, saya tidak akan memukul teman saya lagi. Itu secara tidak di setting ya, mereka akan menyadari dengan sendirinya kalau kita menggunakan kalimat-kalimat positif yang membuat mereka terbuka ya, dengan sendirinya menyadari kesalahan, dengan sendirinya memvalidasi tindakan mereka itu keliru. Kemudian yang ketiga, kita bisa menanyakan keyakinan yang kaitannya dengan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk. Pada kasus Kiswa dan Dafa itu saya menanyakan kepada mereka berdua, kesepakatan kelas apa yang mereka telah langgar. Mereka berdua menjawab, saling menghargai bu guru. Berarti saya tidak menghargai Kiswa, Kiswa juga tidak menghargai Dafa.
Nah, lalu bagaimana solusinya? Besok lagi ketika Kiswanya menjawab, saya tidak akan membuli atau mengatai teman saya lagi, Dava ataupun teman yang lainnya. Kemudian Dava juga sama. Besok lagi kalau ada bahasa-bahasa yang mungkin memicu emosi, dia akan lebih sabar lagi. Begitu. Kemudian dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. suka hati pukul meja. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pukul meja. Suaranya mana? Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Oke. Tiga berapa Uni? Betul, mana salamnya? Salim, oke, pinter. 6 kali 4. Kenapa? Tadi kenapa? Kiswa pertama bagaimana? Ngomongin apa? Aku tuh coba. Nanti dulu. Kalau Bu Guru lagi bertanya sama Dava, biar Dava jawab dulu. Kamunya diam. Dava gimana Dava? Ini ngomongin babi. Oh, kamu dikatain monyet, babi sama Kiswa. Nah, sekarang Guru tanya, kalau Kiswa dibilangin monyet, babi sama temannya, rasanya bagaimana? Perasaannya Kiswa? Beda Pak. Kalau dibilangin misalkan kamu dibilangin Kiswa monyet, Kiswa perasaannya bagaimana? Beda Pak. Dari Dava Guru tanya, kok kan tadi kan kamu ngatain Dava monyet, babi. Dava tadi dibilangin kayak gitu, perasaannya gimana? Tertekan, marah, jengkel. Akhirnya tangannya jalan, dikeplak Kiswane. Nah, sekarang Bu Guru tanya, bisane Kiswa ujuk-ujuk ngatain Dava monyet, babi. Pernah lihat monyet, pernah lihat babi? Terus kenapa ngatain Dava monyet? Kenapa Kiswa ngatain Dava sama Bu Guru pengen tahu alasannya. Kiswa kenapa ngatain Dava itu monyet, babi? Padahal ingat nggak kesepakatan kelas kita kemarin? Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Ya Kiswa ya, Kiswa ingat. Harus berkata yang sopan, baik dan sopan. Lah kata monyet, babi kasar enggak? Kiswa, Bu Guru pengen dengar suaranya Kiswa, soalnya Kiswa yang melakukan. Menurut Kiswa, kata babi monyet itu kasar enggak? Iya. Iya. Padahal Kiswa sepakat enggak kalau kita di kelas tidak boleh ngomong kasar? Enggak. Sepakat enggak? Setuju? Setuju kan? Enggak boleh ngomong kasar? Kenapa ngomong kasar? Nah, Kiswa bagaimana rasanya? Kamu sudah melanggar kesepakatan apa tidak? Melanggar apa tidak?
Aja mantuk tok bersuara yang keras. Iya. Melanggar. Nah, sesuai kesepakatannya bareng-bareng. Kalau melanggar bagaimana ya siswa ya? Hukum. Siapa yang mau menghukum? Bu Guru tidak akan menghukum, ya. Tidak ada hukuman di kelas kita ya. Adanya konsekuensi, adanya sebab akibat. Kalau melanggar kesepakatan kelas kita, artinya kamu belum paham, ya, yang diyakini. Kamu merasa salah nggak sama Dava? Rasa salah. Kalau salah harus bagaimana? Minta maaf. Minta maaf. Berarti Bu Guru pengen lihat siswa tahu kalau salah minta maaf. Berarti siswa harus minta maaf sama siapa? Nah, minta maaf yang betul gimana caranya? Maaf ya. Nah, sebentar. Bu Guru belum tanya sama Dava. Dava sudah memaafkan? Sudah. Berarti besok lagi siswa mau seperti itu lagi apa tidak? Yakin bisa memperbaiki? Mulai besok berarti siswa tidak boleh ngomong saru, ngomong kasar, ya. Dava besok lagi kalau tidak sengaja, misalnya kamu emosi sekali, tetap harus sabar, pinter, tidak boleh tangannya maju ya, karena harus saling apa ya? Saling menghormati, saling menghargai sesuai kesepakatan kelas kita sudah siswa berarti mulai besok tidak akan ngomong kasar lagi. Dava kalau misalkan lagi emosi tidak boleh iya, tangannya tidak boleh maju, harus sabar. Sudah ya. Nah, Dava boleh duduk, Kiswa boleh duduk. Nah, ini pelajaran buat yang lainnya. Kiswa nih, Kiswa kenapa tadi disuruh maju ke depan? Tadi kenapa ya? Bercanda dalam pembelajaran ya. Padahal Bu Guru sedang apa ya? Berbicara. Menurut kamu tindakan yang kamu lakukan bagaimana? Tidak sopan. Pinter ya, sudah tahu itu tidak sopan. Kemudian berarti kamu ingin main? Ada yang ingin bercanda, pengen bermain? Terus kenapa pada saat pelajaran bermain? Oh, kisahnya berarti diajak teman-temannya bermain ya. Nah, oke, berarti kalau diajak bercanda sama teman seneng nggak? Kalau diajak bercanda sama temennya seneng nggak? Seneng ya? Ya, Bu Guru kayak kalau diajak bercanda sama temennya pasti seneng, melu-meluan guyonan. Ya. Tetapi tindakan itu akan menjadi keliru kalau dilakukan pada saat pelajaran. Ya. Jadi itu tadi Kiswa bermain karena diajak temannya Bu bermain itu. Ya Bu Guru juga akan senang kalau diajak bermain sama temannya ya daripada sendirian. Tetapi itu akan keliru kalau dilakukan di dalam pembelajaran di dalam kelas ya Nang ya. Siswa tahu itu? Tahu. Kalau tahu berarti apa ya namanya? Tadi sudah itu tahu ya, itu keliru ya, kurang sopan ya Kiswa ya. Yang lainnya berarti sepakat dengan Kiswa? Yang dilakukan kurang sopan, betul? Betul. Kalau bermain sama teman senang? Senang. Tetapi dilakukan pada saat apa ya kalau bermain? Istirahat. Kalau dalam pelajaran berarti harusnya memperhatikan kalau Bu Guru menjelaskan. Nah, besok mau diulangi atau tidak? Tidak. Mau memperbaikinya? Mau memperbaikinya bagaimana caranya? Memperhatikan. Besok lagi mau memperhatikan. Nah, kalian sadar nggak perbuatan kalian itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Padahal kesepakatan kita itu contohnya apa ya? Saling menghargai. Ketika ada teman yang bicara, mendengarkan. Nah, tadi yang berbicara siapa ya?
Yang lagi berbicara tadi siapa? Bu Guru. Berarti harusnya kalian bagaimana? Mendengarkan. Nah, ya. Jadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Padahal kita sudah sepakat. Besok berarti harusnya bagaimana? Harusnya besok lagi bagaimana? Yang keras. Memperhatikan siapa? Pada saat apa? Tidak hanya Bu Guru ya, ketika ada anak teman yang presentasi berbicara di depan juga semuanya memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan hasilnya bagaimana? Ditanya? Melongo, bingung. Bu Guru tadi ngomong apa ya? Besok mau diulangi seperti ini? Tidak. Mau memperbaiki? Oke, Bu Guru tunggu besok, berarti mulai besok tidak sudah sepakat untuk tidak melanggar kesepakatan kelas kita bersama. Nah, laki-laki harus dipegang janjinya, ya. Janji untuk tidak mengulangi perbuatan itu ya Kiswa ya. Tiap hari ada saja yang dilakukan Kiswa, tapi mulai besok tidak akan begitu ya Kiswa ya. Kalau ada yang ngajak temannya bercanda, kamu harus gimana? Diam, cuek ya, dicuekin, gitu ya. Oke. Terima kasih, tapi jangan kembali ke tempat duduk.